Terdampak efisiensi anggaran, sebanyak 510 orang tenaga kontrak daerah di berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Barat Lampung dirumahkan atau diberhentikan. Kebijakan tersebut diambil dalam melaksanakan arahan pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer. Kebijakan pemerintah pusat ini berdampak langsung pada ratusan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Pesisir Barat. Sebanyak 510 tenaga non-ASN Pesisir Barat diputuskan untuk dirumahkan, ungkap Asisten 3 Pesisir Barat, Gunawan saat konferensi pers, Rabu, 12 Maret 2025. Dijelaskannya, jumlah total keseluruhan tenaga non-ASN Pesisir Barat sebanyak 2.508 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.998 orang dinyatakan memenuhi syarat untuk diperpanjang dan jumlah yang tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang sebanyak 510 orang yang tersebar di seluruh OPD. Alasan pemerintah tidak memperpanjang 510 tenaga non-ASN tersebut dikarenakan ketentuan undang-undang dan ketentuan keputusan Menpan RB 20 tahun 2023 ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus melakukan penataan terhadap tenaga non-ASN, apakah itu TKB atau nama lain, paling lambat Desember 2024. Nah, kemudian keluar kembali surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa kaitan dengan penganggaran penggajian ASN, non-ASN yang telah mengikuti seleksi ASN yang sedang berjalan itu dapat dianggarkan. Namun ASN yang tenaga ASN yang tidak termasuk dalam kategori apakah yang tidak mengikuti seleksi atau proses seleksi berlangsung, maka dari sekitar 510 tenaga non-ASN itu dengan berat hati pemerintah Pesisir Barat harus tidak meneruskan perpanjangan tenaga kontrak daerah tersebut, atau dengan kata lain mereka diberi kesempatan untuk mencari pekerjaan lain di instansi lain atau di swasta. Oleh karena itu perlu saya jelaskan bahwa ada beberapa ketentuan ASN atau non-ASN yang dapat dianggarkan di dalam APBD. Yang pertama adalah tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN yang telah mengikuti tahapan seleksi P3K periode 1 atau tahapan seleksi CPNS tahun anggaran 2024 dan memiliki kartu peserta ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaga non-ASN yang telah mengikuti tahapan seleksi P3K periode 2 dan memiliki kartu peserta ujian. Itu ya. Kemudian ada satu lagi informasi penting, yaitu surat Dirjen Keuangan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan mengalokasikan pendanaan untuk gaji non-ASN yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor P-5993-M.SM.0100 tahun 2004 tanggal 12 Desember 2024. Kemudian perlu saya jelaskan kaitan dengan data tenaga non-ASN kita, jumlah 2.508 tenaga non-ASN. Dari 2.508 ini, jumlah yang telah memenuhi ketentuan untuk diperpanjang sebanyak 1.998. Kemudian jumlah yang tidak memenuhi ketentuan perpanjangan sebanyak 510 yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Dan perlu diketahui bahwa seluruh OPD telah menyampaikan kepada seluruh non-ASN yang berada di masing-masing instansi tentang keberadaan mereka bahwa pemerintah daerah tidak memperpanjang karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi perlu saya ingatkan, pelaksanaan tidak diperpanjangnya tenaga non-ASN ini adalah karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah daerah Pesisir Barat merasa sangat berat sesungguhnya terhadap
teman-teman kita non-ASN, terutama teman-teman kita ASN yang terdampak akibat ketentuan yang berlaku. Kita terus berusaha, baik teman-teman BKD, Pak Bupati, semua yang terkait mencari alternatif pemecah masalah sehingga keberlangsungan mereka bisa diteruskan. Namun karena ketentuan itu telah membuat satu ketentuan yang mengharuskan, maka tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati kami pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak memperpanjang kembali teman-teman tenaga kontrak sebanyak 510 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan tadi bahwa untuk rekrutmen tentunya tadi karena kita mengacu kepada undang-undang ASN tersebut sehingga tidak ada lagi pengangkatan non-ASN karena menurut undang-undang ASN tersebut bahwa pegawai pemerintah itu hanya dua, yaitu PNS dan P3K. Perpanjang TKD maupun TKS ini murni amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66. Jadi bukan keputusan pemerintah daerah. Jadi tolong ini bukan politis. Ini murni keputusan atau amanat undang-undang. Ini jangan dipelitir, ya, karena ke depan kita tidak tahu regulasi apa yang akan turun, tapi keputusan itulah yang atau undang-undang itulah yang akan menjadi dasar kita untuk bagaimana tidak memperpanjang daripada TKD dan TKS kita. Demikian. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan.